punya keahlian prank, ternyata Anies juga pandai untuk mencari muka. Kali ini cari muka ke media asing. Ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Licik, Pak. Gengs, Anies memang tak pernah sepi dari perbincangan warganet. Selalu saja ada hal-hal baru tentang dirinya untuk menjadi topik percakapan. Sikapnya yang kerap membuat publik mengernyitkan dahi itu menjadikannya sebagai topik hangat untuk dibahas. Tidak jarang pula nama Anies Baswedan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Bicaranya sih penuh optimis, tapi semuanya berhenti di situ saja. Tindak lanjutnya nggak ada. Saban hari rakyat ia bohongi sehingga mesin pencari Google menggelarinya sebagai gubernur pembohong. Selain ia kerap berkata tidak benar, ia juga tidak mampu mengeksekusi segala janjinya. Dan lagi-lagi, Google menyematinya nama lain, gubernur bodoh. Kelihayannya bersilat lidah serta ketidakmampuannya melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya mungkin menjadi alasan paling pokok Presiden Jokowi kenapa ia akhirnya didepak dari kabinet kerja yang ia pimpin. Dan sepak terjangnya selama 3 tahun terakhir menjadi gubernur DKI Jakarta menyadarkan kita bahwa Anies memang tidak cukup kapabel untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi Anies sepertinya tidak terima dengan segala kelemahan yang ditujukan padanya. Ia bahkan merasa sebagai gubernur paling mampu, paling banyak terobosan, pemimpin yang paling paham seluk-beluk kegubernurannya. Dari omongannya selama ini, ia bahkan merasa lebih hebat dan lebih jago dari Presiden Jokowi, sosok yang 4 tahun lalu mendepaknya dari istana. Dalam beberapa kesempatan, ia secara terbuka memilih berbeda dengan Presiden. Ia yang semestinya loyal, tapi ia kerap menjadikan Presiden sebagai saingan yang harus dikalahkan. Dalam pikiran Anies, Jakarta seakan-akan terpisah dari Indonesia. Jakarta ya Jakarta, dan Indonesia ya Indonesia. Ia seperti tidak ingin Jakarta dicampuri oleh Presiden. Namun lucunya, pada kesempatan lain, ia juga terkadang lebih rendah dari pengemis. Merengek-rengek seperti anak kecil meminta uang jajan kepada ibunya. Terkait masalah bantuan sosial untuk warga DKI misalnya. Belakangan Anies berulah, ia menyebut bahwa DKI sudah tidak lagi punya uang. Ia lepas tangan. Benarkah DKI sedang kere? Lebih dari 10 triliun dari APBD-nya telah direalokasikan untuk penanganan COVID-19 dan 6,2 triliun diantaranya diperuntukkan untuk bansos. Lalu kemana semua uang itu? Kenapa kas DKI tiba-tiba kosong? Anies sepertinya ingin menciptakan sebuah kekacauan baru. Anies ingin agar rakyat di bawah yang tidak dapat bansos marah, memaki-maki hingga menyalahkan pemerintah. Setelah kekacauan itu terjadi, ia lalu akan muncul bak seorang pahlawan. Ia lantas akan dipuji sebagai pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, gubernur rasa presiden. Dan hal itu sesungguhnya telah terjadi ketika ia menyatakan Jakarta kehabisan uang, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PMK segera beraksi. Ketiga menteri itu mempertanyakan komitmen Anies untuk memenuhi janjinya sebagaimana ia pernah utarakan dalam rapat terbatas kabinet. Strike! Pancingan Anies berhasil. Menanggapi pernyataan ketiga menteri Jokowi itu, Anies lantas mengeluarkan pernyataan bahwa Pemprov DKI sesungguhnya telah menyiapkan anggaran sebesar 5 triliun untuk bansos. Lalu, kenapa Anies bilang DKI kehabisan uang? Anies sengaja melakukannya agar kekisruhan terjadi. Ia lalu muncul seperti pahlawan demi melambungkan namanya, dan itu terbukti. Belum lagi kekacauan terkait bansos selesai, Anies menciptakan kekacauan baru lagi. Kali ini, ia menebar kebohongan terkait penanganan COVID-19 kepada dunia internasional. Tujuannya apa? Lagi-lagi, ia ingin agar masyarakat dunia menganggapnya sebagai pahlawan. Sebaliknya, menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang lamban dan pelin-pelan. Dalam wawancara dengan salah satu media asing, salah satu poin yang ia sampaikan adalah bahwa sejak Januari ia sudah melacak kasus-kasus potensial COVID-19 di Jakarta. Ia lalu melakukan berbagai persiapan termasuk menyediakan hotline yang terhubung ke 190 rumah sakit di Jakarta, serta mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan DKI Jakarta melakukan tes. Tetapi menurut pengakuannya, usul itu ditolak. Jika tidak benar itu yang dikatakan oleh Anies, saya mau katakan terkutuklah Anies. Hanya karena dendammu yang begitu membara kepada Jokowi, kemudian menebar kebohongan dan fitnah ke dunia luar agar Indonesia dipandang jelek, agar dunia internasional mencemooh Indonesia. Tapi saya yakin segala upaya jahat tersebut tidak akan pernah berhasil. Yakinlah,
Dunia lebih mengenal Jokowi ketimbang Anies. Dunia juga lebih mempercayai Jokowi ketimbang Anies. Termasuk saya percaya Jokowi. Tagar, saya percaya Jokowi. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Audio Jungle.